Sini Bang. Keluarga yang dikasihi Tuhan, sungguh besar kasih Tuhan bagi kita. Dia menghantarkan kita tiba di tahun 2026 dengan sukacita. Kasih karunia Tuhan yang menyertai kita sepanjang tahun yang lalu. Kita mendengar dan melihat melalui media televisi. Ada yang mengalami bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli Raya, Medan dan Aceh yang mengakibatkan korban nyawa, harta dan lahan pertanian. Namun kita dilindungi Tuhan hingga boleh memasuki tahun yang baru. Terpujilah Tuhan yang menyertai dan memberi kita kehidupan. Marilah kita mensyukuri anugerah dan kasih Tuhan bagi kita melalui ibadah ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita bernyanyi buku ND HKBP nomor 70 ayat 1 sampai 2. Nang sakuta naburuki tadehon. Nang sakuta naburuki o mau puji Tuhaki ai diramoti ototo kodikudot dadikon ai diramoti ototo kodikudot dadikon. Oh Yesus kasihanilah, nyatakan kemurahan-Mu di tahun baru ini pun. Berkat-Mu makin nyatalah di tahun baru ini pun. Berkat-Mu makin nyatalah. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberkati dan memelihara hidup kami hingga memasuki tahun 2026. Kami memohon kepadamu, tuntunlah kami menjalani tahun ini. Penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan menjadi keluarga yang taat beribadah kepadamu. Tetap berjaga-jaga dan berdoa, sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026 ini. Berkatilah keluarga kami, agar turut berpartisipasi dalam orientasi pelayanan HKBP di tahun ini. Tahun pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Dengarkanlah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, 1 tahun telah berlalu dari kehidupan kita. Berbagai kenangan dan pengalaman terukir sudah. Pergantian tahun menyadarkan kita bahwa waktu terus berubah. Tidak ada yang tetap, segala sesuatu ada waktunya. Jika kita masih diperkenankan Tuhan memasuki tahun 2026 ini, sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Allah yang senantiasa lebih besar dari segala perkata yang ada dalam hidup kita. Tuhan telah karuniakan bagi kita waktu, berkat jasmani dan rohani, namun kita harus jujur mengaku
bahwa kita masih kurang sungguh-sungguh menggunakannya dengan karya yang bernilai baik dan nyata. Banyak kesempatan berlalu dengan sia-sia. Pertobatan hati, pikiran, dan tindakan belum sungguh-sungguh terjadi. Terpujilah Allah yang memberi pengampunan supaya kita bertobat dan beroleh kasih karunia dan damai sejahtera untuk berkat kepadanya. Baiklah kita mendengar jaminan firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Keluarga yang beribadah kepada Tuhan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15c. Kita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita dihantarkan Tuhan memasuki tahun 2026, sangat penting bagi kita di awal tahun ini untuk menentukan pilihan bagaimana kita menjalani tahun ini. Sebab kita belum tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Kita mau belajar dari Yosua yang menunjukkan pilihan yang sangat berharga dan menentukan dalam perjalanan hidup bangsa Israel ke depan. Sebagaimana kita ketahui, komitmen Yosua ini merupakan bagian dari pidato perpisahan yang disampaikan menjelang akhir hidupnya. Dia melihat bangsa Israel memiliki kecenderungan gampang berubah-ubah, sebentar menyatakan setia pada Tuhan, namun tidak berapa lama mengkhianati Tuhan. Karena itu, dia mengumpulkan bangsa itu di Sikhem, lalu dia memperhadapkan kepada mereka tentang bagaimana mereka menjalani kehidupannya ke depan. Terlebih dahulu dia mengingatkan mereka tentang perbuatan besar Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Berjalan di padang gurun dan mengaruniakan tanah Kanaan kepada mereka. Semuanya hanya karena kasih Tuhan kepada mereka. Setelah itu, dia mengajukan pilihan kepada mereka. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Yosua dengan tegas menyatakan pilihannya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia memilih menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Sikap seperti ini yang mestinya menjadi sikap kita menjalani tahun 2026. Ada banyak hal yang akan kita rencanakan dan kita cari di tengah keluarga, anak-anak, pekerjaan, dan perekonomian. Namun ada baiknya kita seperti Yosua mendahulukan relasinya dengan Tuhan, sebab dialah sumber berkat dan hikmat, kepintaran, agar kita dimampukan menjalani tahun ini beriman teguh kepada Tuhan. Memenuhi kebutuhan hidup keluarga itu penting, namun jangan sampai lupa membekali kehidupan rohani kita, baik suami, istri, dan anak-anak, serta seisi rumah kita. Keluarga Kristen disebut sebagai gereja kecil yang di dalamnya dinyatakan kasih Kristus
kemurahannya, kekudusannya, dan kelemah lembutannya. Dengan demikian keluarga itu menjadi gereja kecil sebagai saksi Kristus bagi dunia karena hidup di dalam Kristus. Seiring dengan itu, hendaknya setiap orang tua di tengah keluarga menjalankan tanggung jawabnya, memelihara iman anak-anaknya dan kaum muda di tengah keluarganya. Bunda Teresia pernah mengatakan, "Jika Anda ingin membawa kebahagiaan ke seluruh dunia, pulanglah dan cintailah keluarga Anda." Keluarga yang menjadi inti masyarakat. Di sana berawal dan ditanami. Bertumbuh kebahagiaan itu mengalir ke masyarakat dan gereja. Karena itu, di tahun 2026, HKBP menetapkan orientasi pelayanan pengajaran iman di tengah keluarga. Keluargalah menjadi tempat pertama bagi anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Sejak kecil, dia mesti dibiasakan, dilatih untuk beribadah pada Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 7. Tidak hanya itu, keluarga Kristen mesti menjadi tempat pertama dan utama menghayati kebenaran dan keadilan Tuhan. Karena itu, baiklah setiap keluarga berjaga-jaga dan berdoa. Mari menjalani kehidupan di dalam doa, meskipun tantangan dan pergumulan silih berganti menerpa, tetaplah setia kepada Tuhan. Dengan demikian, kita tidak akan jatuh pada spekulasi tentang apa yang akan terjadi, sebab kita tahu rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya, sebagaimana syair lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 ayat 3. Takut akan hari esok. Kita nyanyikan. Takut akan hari esok, mungkin langit tenggelam, tapi Dia yang berkasih melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, mimpinya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak yang tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Janganlah takut, sebab Tuhan tahu arah dan tujuan yang terbaik bagi orang yang dikasihaninya. Amin. Kita bernyanyi dari buku BN HKBP 697. Jika aku ikut
Jika aku ikut Tuhan, kita nyanyikan. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang, semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku ikut dikau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagia hidupku. Sekarang kita masuk pondok Hatta. Selesai beribadah guys.